batin. Selama kita perkuliahan selama kurang lebih 4 bulan berjalan, mungkin ada sesuatu yang tidak disengaja ataupun sengaja, kata-kata yang mungkin tidak pantas ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Terkait dengan perkuliahan, karena ini pertemuan terakhir dan sesuai instruksi bahwa memang perkuliahan itu banyak yang diliburkan karena suatu hal, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya mahasiswa itu tugasnya adalah ya belajar sendiri. Artinya kebanyakan waktu yang diambil mahasiswa adalah waktu di rumah. Kuliah-kuliah yang mungkin terkendala karena liburan dan lain sebagainya, sebisa mungkin mahasiswa harus memenuhi materi-materi ataupun tugas-tugas yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah materi-materi praktek tilawah. Ya. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya, yaitu kita belum membahas tentang qiraah sab'ah atau praktek membaca Al-Quran menurut para ulama qiraah yang 7, ya, Imam Hafiz, Imam Kisai, Imam Abu Qasim, ya, dan lain-lain. Itu sebenarnya merupakan salah satu dari materi praktek tilawah, ya, tetapi karena kendala dan lain hal, qiraah sab'ah itu belum bisa dilaksanakan. Tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa itu ya harus mencari bahan-bahan sendiri di rumah, karena itu nanti akan diujikan. Soalnya itu ada tentang qiraah sab'ah. Siapa saja ulama-ulamanya, ya, kalian bisa nanti searching di Google, dan contoh-contoh qiraah sab'ah dalam kitab-kitab tafsir klasik yang sering saya temukan, ya, bacaan-bacaan dalam Al-Quran yang dibahas oleh ulama-ulama tafsir klasik itu yang paling banyak, walaupun tidak menutup kemungkinan karena kitab tafsir itu banyak, ya kan? Tapi karena saya sudah membaca, sudah mengkaji, yang paling banyak adalah di Tafsir Munir. Tafsir Munirnya Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi yang mengarang kitab Syarah Safinah, yang mengarang kitab Syarah Sulam Taufik dan lain sebagainya, itu menulis kitab tafsir yang disebut Tafsir Ma'ruf Labid atau sering dikenal Tafsir Munir. Itu banyak sekali dicontohkan tentang ulama qiraah sab'ah di situ. Ya, contoh misal ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, itu kan ada yang tidak memakai alif, artinya tidak dipanjangkan, Maliki Yaumiddin, ya. Itu imamnya beda-beda. Nanti kalian bisa searching, ya, di Al-Fatihah saja itu banyak qiraah sab'ahnya, artinya perbedaan cara membaca. Seperti tadi, Maliki dibaca Maliki, tidak panjang. Ada misal Sirata, ada pakai so, ada yang pakai sin, ya. Ada yang pakai sin, tapi ya kalau kalian jangan coba-coba baca dulu, ya. Artinya ini sebagai wacana saja. Kalau di masyarakat baca qiraah sab'ah ya nanti jadi pakai gap. Ya. Di siratal ladzina ada yang baca pakai sin, si. Ya, bukan sui. Kalau sui itu kan ada jeruit. Ya. Itu ya beda lagi cara membaca. Itu namanya juga qiraah sab'ah. Silakan kalian cari, ya, imamnya siapa saja yang membaca seperti itu, nanti itu akan keluar di ujian. Terus imalah, ya, imalah itu membaca agak condong antara
wadduhe, asalnya kan wadduha, ya kan, dibaca wadduhe, ya. Walaili idza saje, itu qiraat Sa'bah juga. Ya, imamnya itu siapa saja? Silakan kalian cari, nanti itu akan keluar di ujian. Terus apa? Di yang kita biasa doa untuk perjalanan itu apa? Ya, Bismillahi, asalnya kan majroha wa mursaha. Dibaca Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, itu seperti itulah, banyak sebenarnya, ya banyak, tinggal kalian cari, ya contoh-contoh qiraat sab'ah, imamnya siapa saja yang membaca seperti itu, ya yang 7 pasti yang 7, ya contohnya 7, ya ulamanya juga 7. Itu akan nanti akan keluar di ujian. Itu tentang qiraat sab'ah. Lebih jauh lagi silakan buka kitab-kitab tafsir. Kalau di kitab-kitab tafsir itu jelas. Misal dibaca seperti ini, alasannya apa? Pasti, wah panjang sekali penjelasannya. Minimal kita tahu apa imam-imam siapa saja yang membaca seperti itu dulu. Kalau misal alasan-alasan, ya ini lebih dalam lagi, karena nanti menyangkutnya ke makna, ya ke makna otomatis ke tata bahasa Arab, ke nahwunya, ke sorobnya, ya kan. Nanti juga banyak kaidah-kaidah hukum. Nanti itu terlalu jauh. Yang tugas kalian untuk praktek tilawah, ya itu adalah mencari contoh-contoh qiraat sab'ah yang ada dalam Al-Quran, ya, dan imamnya siapa saja yang membaca seperti itu. Itu nanti akan keluar dalam ujian. Yang kedua, sebelum saya lupa ini, soalnya ada 2, tapi yang biasa, sesinya yang banyak. Ya daripada soalnya banyak, lebih baik soalnya sedikit tapi berbobot. Yang kedua, saya akan coba, karena saya kira di presentasi sebelumnya itu banyak yang masih belum, saya katakan kurang memahami, tidak, masih mungkin lupa, mungkin tidak dipelajari lagi, artinya tidak ingat tentang macam-macam mad, ya macam-macam mad. Karena walaupun ya mad itu yang paling panjang, mad itu yang paling panjang tidak boleh lebih dari harokat aja, 6 harokat. Tidak ada mad yang melebihi dari 6 harokat, ada tidak? Kira-kira nggak ada ya? Nggak ada. Batasannya ya nanti kepanjangan, nanti dapat jeburin kali labas naik. 2 harokat sampai 6 harokat. Nah, ya kan, kita patokan 2 harokat dan 6 harokat, di dalamnya ini mad apa saja, ya kan. Mad tobi'i kan sudah wajar, tidak boleh lebih dari 2 harokat, ya kan. Ada lagi misal mad lazim munfasil, mad wajib mutasil, arid lisukun, apa lagi, mad mad jaiz, mad badal, terus kemarin itu yang jadi pembahasan dan lain sebagainya. Silakanlah, ada banyak sekali. Yang pasti yang namanya mad paling sedikit 2 harokat, paling panjang 6 harokat. Nah, yang jadi tugas mahasiswa adalah mengidentifikasi, ya kan, mengidentifikasi dan menjelaskan supaya tahu perbedaannya, ya kan. Mana yang tobi'i, mana yang arid disukun, mana yang jaiz, mana yang wajib, mana yang badal, mana yang ada silatowilah kalau misalnya. Ada silatowilah. Banyaklah ya, banyak kalau diperdalam banyak. Nah, itu tugas kalian. Kalau misal ikhfa idhar itu sudah di luar kepala, ya kan. Nah, tapi ya ini, ya setelah saya pelajari, setelah saya amati gitu kan, yang masih banyak mungkin tidak ingat atau mungkin kurang belajar lagi, ya di mad ini perbedaannya, ya kan, perbedaannya. Karena walaupun memang dalam pengajaran, ya kan, kadang-kadang istilah itu tidak terlalu
ditekankan, yang penting bacaannya benar, ya sudah selesai gitu kan. Tapi tugas kita sebagai seorang pengajar ya kan, ya harus tahu macam-macam perbedaan tersebut. Kali-kali gitu kan ada yang nanya, iya, sementara kita nggak siap perbedaannya. Nah itu menjadi tugas mahasiswa. Ya, sementara itu dulu untuk kisi-kisinya. Nah yang terakhir yang belum menyampaikan materi, ya wayahna jadi wong Sunda mah, iya kan? Artinya apa? Ya artinya ketika misal kondisinya ini kan di luar prediksi, ya kan? Di luar prediksi. Libur panjang sekali, ya kan? Sementara baru masuk sekali dan langsung ujian. Ya wis, ya kan? Iwak cepat iwak betik, lebih cepat lebih baik. Ikan cepat ikan gabus, ya kan? Lebih cepat lebih bagus. Nah, jadi saya kasih kesempatan untuk sekarang yang belum maju silakan, supaya tidak bikin ya ibaratnya laporan lah. Kalau bisa tidak seperti makalah, mungkin kalau makalah yang nanya daftar isi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misal saya dulu itu kuliah itu yang namanya makalah, ini versi saya ya, ini versi saya. Kalau misal dosen yang lain ya itu silakan. Kalau versi saya yang namanya makalah itu yang penting ada pendahuluan, pembahasan, isi terus kesimpulan, sudah selesai. Walaupun tidak ada cover, tidak ada daftar isi, yang penting menyangkut itu. Karena ketika saya misal mengikuti seminar-seminar, ya kan, pernah dulu Kang Said juga itu mampir di Jombang, atau dulu saya di Jombang di Darul Ulum itu, ya bikin makalah itu ya tidak ada daftar isi, ya langsung saja gitu. Bisa judulnya apa? Malah tidak ada tulisan pendahuluan, tidak ada tulisan pembahasan, tapi intinya makalah tersebut sudah mencakup pendahuluan, pembahasan, isi dan kesimpulan, itu saja. Walaupun tidak D kesimpulan misalnya, terus apa B pembahasan, itu kan tidak seperti itu sebenarnya, gitu kan. Kalau kita mengacu pada yang namanya definisi makalah, tetapi ketika kalian misal membuat seperti itu, ya no problem, artinya tidak masalah, gitu kan, tidak masalah, silakan saja. Tapi ketika buat yang seperti itu, yang simpel, tidak ada urutannya, bagi saya yang penting tadi ada pendahuluan, ya ada pembahasan, isi, kesimpulan juga. Kalau misal sudah tercakup di situ, artinya tidak harus kesimpulan gitu kan, diketik atasnya bab berapa bab 4 kesimpulan, tidak harus seperti itu. Yang penting konklusi, bahasanya itu konklusi dan refleksi. Kalau kesimpulan itu, isi dari kesimpulan adalah konklusi. Konklusi ada apa? Konklusi itu kesimpulan, ya kan, dan refleksi apa yang menjadi inti dari pembahasan, terus direfleksikan, ya apa tindak lanjut dari pembahasan tersebut. Misal makalah ini gunanya untuk apa sih ke depannya, gitu kan, itu namanya refleksi. Bisa ada kritik dan saran, gitu kan. Nah itu seperti itu. Tapi bikin laporan juga tidak apa-apa, di print out saja, gitu kan, di print out materi yang akan dipresentasikan. Ya kalau misal surat Al-Adiyat misalnya, itu surat Al-Adiyat, ya kan, karena kalau misal di makalah kan kita tidak membaca lagi, ya kan, tidak membaca, ya minimal saya menilainya, oh ya tulisannya benar, kaidah khotnya ini benar, ya. Jangan sampai, ya kan, nulis sin itu kan ke atas dan lain sebagainya, itu kan ada kaidah, ya gitu kan, mana yang rata, mana yang agak ke bawah, gitu kan, itu ada. Kalau misal biasa khot, ya sudah biasa, karena yang namanya menulis itu harus bisa membedakan antara huruf hijaiyah ketika disambung itu kan nggak sama, ya kan, ketika disambung itu nggak sama. Jadi jangan sampai nulis itu ya lurus semua, nanti nggak bisa membedakan mana sin, katanya mana yang ada perutnya. Kalau ain itu kan ada perutnya, jangan sampai ainnya ke atas, gitu kan. Nah seperti itu, ya kan. Silakan pelajari lagi, kaidah khotnya itu dipelajari lagi. Nah itu yang akan jadi penilaian kalau dalam makalah. Kalau misal presentasi ya sudah pasti,
misal laporan ya tadi atau makalah yang dinilai adalah ya tulisan dan nanti kan ada tajwidnya juga kan, membahas bacaan-bacaan yang ada dalam surat tersebut, terus tafsirnya. Nah, ya itu yang akan jadi penilaian dalam penulisan laporan. Mungkin di sini masih ada yang belum maju? Masih? Belum? Ya silakan. Kalau misal mau sekarang ya silakan. Udah. Iya. Ya silakan saja lah. Silakan saja ya. Kalau misal mau maju ya silakan. Ya, itu saja dulu dari saya. Saya cukupkan nanti.